Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fadel Muhammad Haikal dari kelas 1E Prodi PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dua himpunan atau lebih. Dan ini tugas akhir dari konsep dasar matematika yang diajarkan oleh Ibu Kowiyah MPD. Pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital misalnya A, B, C, D sampai dengan Z, dan objek-objek dari himpunan itu ditulis di antara dua kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Yang dimaksud diterangkan dengan jelas adalah benda atau objeknya, jelas mana yang merupakan anggota dan mana yang bukan anggota dari himpunan itu. Contohnya, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. A sama dengan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Pertama, macam-macam himpunan. Macam-macam himpunan adalah ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan tanda kurung atau himpunan kosong merupakan himpunan karena dapat didefinisikan dengan jelas. Hanya saja anggota dari himpunan itu tidak ada, maka termasuk himpunan kosong. Sebaliknya, jika anggotanya tidak jelas atau tidak dapat dibedakan apakah objek termasuk anggota himpunan atau tidak, maka kumpulan tersebut bukan merupakan himpunan. Contohnya, yang pertama, himpunan A adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi dengan 2. Kedua, himpunan B adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 0. Ketiga, himpunan C adalah himpunan nama-nama bulan dalam setahun yang dimulai dengan huruf H. Dan ada lagi himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat seluruh benda atau objek yang akan dibicarakan atau himpunan yang menjadi objek pembicaraan. Himpunan semesta ini dilambangkan dengan S atau U. Contohnya, yang pertama, himpunan semua bilangan asli, maka S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan berikutnya. Yang kedua, himpunan semua nama-nama hari yang dimulai dengan huruf S, maka S sama dengan tanda kurung Senin, Selasa, Sabtu. Yang ketiga, misalkan A tanda kurung 0,024810 tanda kurung, maka himpunan semesta yang mungkin diantaranya S sama dengan himpunan semua bilangan cacah atau himpunan semua bilangan cacah genap kurang dari 10. Dan berikutnya ada himpunan hingga. Himpunan hingga atau dapat disebut dengan finite set merupakan himpunan yang jumlah anggotanya terhingga, artinya himpunan yang jumlahnya anggotanya dapat dihitung. Contohnya, 1A sama dengan X, X 20X bilangan prima. Jika ditulis dengan bentuk tabulasi, maka A sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Banyaknya anggota terhingga dari himpunan A adalah dapat dihitung N sama dengan tanda kurung A sama dengan 7. Yang kedua, B sama dengan himpunan semua warna yang terdapat dalam rambu-rambu lalu lintas. Jika ditulis anggota dengan bentuk tabulasi, maka B sama dengan merah, hijau, kuning. Banyaknya anggota terhingga dari himpunan B adalah dapat dihitung N tanda kurung B sama dengan 3. Yang kedua, ada operasi himpunan dan sifatnya, yaitu ada irisan himpunan. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A dan himpunan B. Diambillah yang sama. Contohnya, diketahui dua buah himpunan, yaitu A sama dengan 1, 2, 3, 5, 6, 7 dan B dengan 2, 3, 5, 7, maka A irisan B sama dengan 2, 3, 5, 7. Serta yang kedua, diketahui dua buah himpunan, yaitu C sama dengan 2, 4, 6, 8, 10
dan D 1, 2, 3, 4, 5. Maka C irisan D sama dengan 2,4. Gabungan himpunan. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Diambillah yang sama. Contohnya diketahui dua buah himpunan yaitu A sama dengan 1, 2, 3, 5, 6, 7, B tanda kurung 2, 3, 5, 7. Maka A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 5, 6, 7. Contoh yang kedua diketahui dua buah himpunan yaitu C sama dengan 2, 4, 6, 8, 10 dan D sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Maka C gabungan D sama dengan 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10. Berikutnya selisih himpunan. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A tetapi bukan anggota himpunan B. Diambillah yang bukan. Contohnya diketahui dua buah himpunan yaitu A sama dengan 1, 2, 3, 5, 6, 7, B sama dengan 2, 3, 5, 7, 9. Maka A selisih B sama dengan 1,6, B selisih A sama dengan 9. Contoh yang kedua diketahui dua buah himpunan yaitu C 2 sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, D sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Maka C selisih D sama dengan 6, 8, 10 dan D selisih C sama dengan 1, 3, 5. Berikut ada sifat-sifat himpunan. Sifat-sifat himpunan ada idempoten. Yang pertama A gabungan A sama dengan A, dan yang kedua ada A irisan gabungan A sama dengan A, dan ada distributif A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan C A gabungan C. Yang kedua BA gabungan B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A sama dengan C. Yang ketiga ada komutatif. Yang pertama A irisan B sama dengan B irisan A. Yang keduanya A gabungan B sama dengan B gabungan A. Yang keempat ada asosiatif. Yang pertama A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. Yang kedua A irisan B irisan C sama dengan A irisan C dan A irisan tanda kurung B irisan C tanda kurung. Yang ketiga, bagaimana sih penggunaan konsep himpunan dalam pembelajaran matematika di SD? Penggunaan konsep himpunan dalam pembelajaran matematika di SD ialah dalam pembelajaran di sekolah dasar, materi himpunan memang belum diberikan kepada peserta didik di sekolah dasar. Berbeda halnya dengan soal statistika atau berkaitan dengan pengukuran dan pengolahan data dan geometri atau berkaitan dengan bangun datar dan bangun ruang. Namun materi himpunan sebagai objek dasar yang dipelajari dalam matematika ialah, maka konsep himpunan secara praktis tidak mengubah himpunan. Ilustrasi himpunan dalam menjelaskan suatu konsep yang lainnya tidak mengubah konsep himpunan itu sendiri. Misalnya pada pembelajaran kelas rendah untuk menjelaskan konsep penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat, maka dapat menggunakan himpunan pada ilustrasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada ilustrasi di atas, banyaknya anggota setiap himpunan, yakni 9 lingkaran ditambah dengan 4 lingkaran menghasilkan 3 lingkaran. Ilustrasi untuk penjumlahan dua himpunan, maka kita harus memandang bahwa kedua himpunan tersebut adalah berbeda atau dua himpunan yang saling lepas. Semodul jika dipandang lingkaran A dan B sama, maka akan menghasilkan hasil yang berbeda. Penggunaan materi himpunan pada materi lain, yakni pada materi geometri. Misalnya pada pengelompokan bangun datar yang sejenis. Pada ilustrasi berikut ini, dari ilustrasi tersebut siswa diminta mengelompokkan bangun yang sejenis. Siswa akan mengamati nama-nama bangun yang memiliki karakteristik
yang sama untuk menjadi satu himpunan sambil mengenali karakteristik dari bangun-bangun tersebut. Maka siswa akan mempergunakan pemikiran bahwa elemen-elemen dalam sebuah himpunan harus memiliki karakteristik yang sama walaupun siswa tersebut belum mempelajari konsep himpunannya. Sekian yang saya jelaskan tentang himpunan, hubungan himpunan atau lebih. Sekiranya kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.